Nah, malam hari ini saya hanya akan membahas, jadi Ibu hanya akan membahas karil yang sudah 100% selesai. Yang lain, sekali lagi tetap dikerjakan. Kalau ada masalah jangan diam-diam aja ya. Nanti kalau nemuin masalah ketika menulis karya ilmiah, mohon diinformasikan ke Ibu. Karena pasti Ibu akan berusaha untuk bisa membantu kalian untuk menyelesaikan karya ilmiah kalian. Bentar, saya share screen dulu. Nisa ada nggak? Oh, ada. Sebentar ya. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini bisa terlihat jelas di sana? Tapi harus jelas, Bu. Oke, baik. Ini punyanya Nisa, jadi nanti kalau teman-teman ada mau bertanya di karilnya Nisa, disilahkan ya. Nah, ini Ibu ambil dua karya ilmiah yang berbeda, jadi satu kuantitatif, satu kualitatif. Nanti Ibu tayangkan, supaya rekan-rekan sekalian bisa ada perbandingan bagaimana cara menulis penelitian kualitatif dan bagaimana cara penulisan penelitian kuantitatif. Oke, kayaknya kecil ya, kurang besar nggak sih di situ kelihatan? Oke, ini bisa. Nah, di sini, maaf. Jadi, karil dari Anissa Maharani tentang pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pemain game Mobile Legends di Desa Ciptaharja, Bandung Barat. Oke, penulisan afiliasi dan nama penulis sudah benar. Selanjutnya pada bagian abstrak. Nah, ini abstrak harusnya penjelasan dulu baru tujuan, tapi tidak apa-apa. Nah, di dalam abstrak untuk penelitian kuantitatif itu menuliskan hasil penelitian yang sudah diolah menggunakan SPSS. Saya tidak tahu, Nisa pakai SPSS versi berapa, Nis? SPSS-nya yang terbaru, Bu. Nomor berapa? Hafal? Nggak hafal mungkin ya. Oke, jadi hasil SPSS-nya seperti uji T, uji R, uji R square, itu harus ditayangkan atau dituliskan pada bagian abstrak. Serta respondennya berapa, kemudian hasil penelitiannya apa. Nah, untuk kata kunci, minimal 5 sesuai dengan petunjuk. Jadi kata kunci itu sekali lagi harus berhubungan dengan judul penelitian. Jadi di sini Ibu ambil kata kuncinya konformitas. Konformitas ini ada di teori pemasaran. Teori pemasaran khususnya perilaku konsumen ya. Kemudian perilaku dan kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Selanjutnya dalam pendahuluan ini sudah Ibu periksa juga. Kita next aja. Jadi rekan-rekan mahasiswa,
Kalau penulisan citasinya benar, maka Ibu tidak periksa lagi daftar pustakanya karena pasti sama. Tapi karena ada beberapa mahasiswa yang penulisan citasinya belum benar, jadi Ibu koreksi. Sehingga ternyata kedapatan banyak daftar pustaka yang tidak sesuai dengan isi karil. Dan akhirnya Ibu hapus. Nah, ketidaksesuaian itu nanti berpengaruh pada penilaian dari UT. Jadi nanti kan setelah Ibu periksa, dari UT pun akan periksa hasil penulisan karya ilmiah Anda. Kalau kedapatan tidak ada sinkronitas antara isi karil, kutipan, dan daftar pustaka, nah itu nantinya bisa dipertanyakan dari pihak UT. Nah ini sudah, teorinya juga sudah sesuai, Ibu sudah tidak bahas lagi karena memang di final ini kita hanya membahas secara keseluruhan. Nah ini di sini Nisa menjelaskan bagaimana rekan sebaya itu mudah dikompor-kompori, diajak untuk main Mobile Legend. Metodologi, ini metodologi kuantitatif, lokasi penelitian di desanya, daerahnya Nisa, populasi sampelnya tentunya karena teman sebaya biasanya lebih ke Gen Z ya, usia 15-24 tahun. Selanjutnya, nah untuk menjadi responden di sini Nisa lebih memfokuskan tentunya Gen Z yang berdomisili di desa Cipta Harja sesuai dengan judulnya Nisa. Gitu. Jadi tidak mungkin misalnya di Manado juga banyak yang main Mobile Legend tapi kejauhan. Nisa hanya memilih objeknya desa Cipta Harja. Kemudian berusia 15-24 tahun yang termasuk kategori Gen Z, aktif bermain Mobile Legend selama 1-3 bulan terakhir. Nah, kenapa? Karena kalau orang tidak main Mobile Legend, mana tahu begitu. Artinya mana tahu cara mainnya seperti apa, bagaimana ketagihannya mungkin, atau bagaimana cara membeli fitur-fitur yang ada di dalam game. Nah, Ibu juga tidak terlalu suka game, jadi kurang paham sebenarnya keseruan main Mobile Legend itu apa. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data. Menggunakan kuesioner atau angket yang nantinya hasil kuesioner itu diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan regresi sederhana. Regresi sederhana itu maksudnya hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu X dan Y. Nah ini data responden, kalau dalam penelitian kuantitatif, data responden itu harus ditaruh, dimuat di karil Anda, supaya biar tahu siapa-siapa respondennya, kemudian ada berapa persen perempuan, laki-laki, di usia berapa, dan lain sebagainya. Nah, setelah menuliskan tabel responden, di situ dijelaskan juga, misalnya di sini untuk jenis kelamin laki-laki ada 35 orang atau 70% dari pemain game Mobile Legends adalah laki-laki dan seterusnya. Kemudian ini lama penggunaan karena tadi kan ditulis dalam kategori, jadi harus ada tabelnya juga. Nah ini aja ada uji normalitas. Nah sekarang AI itu udah lebih canggih. Nanti Ibu share link AI yang bisa mengelola SPSS tanpa harus mendownload aplikasi SPSS. Cuma kalau semua pakai AI ya cepat selesai gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak plagiasi sama dibuat parafrase supaya nggak ke detect AI 100%. Kemudian ada uji linearitas, apakah linear antara variabel X dan variabel Y. X itu variabel yang tadi, konformitas teman sebaya, Y-nya keputusan untuk memainkan game Mobile Legend. Kemudian analisa atau analisis kolerasi. Nah ini regresi linearnya. Saya lupa siapa lagi yang ada kuantitatif tadi.
Ikuti aja seperti ini ya, yang ada penelitian kuantitatif. Nanti kalau butuh bantuan bisa WA ke Nisa cara kerjanya bagaimana. Tapi kalau penelitian kuantitatif mah yang pertama susahnya hanya untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Selebihnya lebih gampang karena dia hanya melihat angka. Ketika angkanya ada di atas angka tabel atau T-tabel, berarti dia berpengaruh signifikan atau tidak dilihat dari tingkat signifikan. Sedangkan kalau kualitatif kelihatannya mudah hanya narasi, tapi narasi yang Anda buat itu teorinya harus kuat begitu. Karena istilahnya harus bisa mematahkan teori sebelumnya atau menimbulkan teori baru. Nggak jalan nih. Oke. Jadi sekali lagi ini contoh penelitian kuantitatif. Pembahasannya, jadi tadi hasil SPSS-nya di atas, kemudian pembahasannya di bawah. Dari hasil yang didapat berupa angka-angka, pembahasannya seperti apa. Begitu. Nah, di dalam pembahasan ini juga ada teori-teori seperti ini, menurut ahli. Karena apa? Karena di pembahasan ini Anda akan membandingkan teori sebelumnya, kenyataannya sekarang, dan apa yang terjadi sekarang dibandingkan dengan teori sebelumnya. Begitu, apakah penelitian Anda yang sekarang, yang Anda dapati sekarang, itu sama dengan teori sebelumnya atau tidak. Jadi misalnya, kalau dulu orang bermain game hanya karena untuk mengisi waktu luang, tapi sekarang tidak begitu. Orang cenderung main game karena ada teman konformitas teman sebaya atau diajak oleh teman begitu, atau ada komunitas tertentu sehingga dia tertarik untuk bermain game Mobile Legends misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti teori sebelumnya terbantahkan bahwa teori yang dulu itu tidak berlaku lagi, bahwa hanya orang yang nggak ada kerjaan aja yang main game begitu. Ternyata sekarang enggak, malah dibikin komunitas. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nggak perlu panjang selembar tok kesimpulan, enggak. Di sini Nisa membuat kesimpulan yang sangat singkat, padat, dan jelas, di mana dia menjelaskan bahwa konformitas teman sebaya itu berpengaruh secara signifikan dan positif. Signifikan dan positifnya dilihat dari mana? Dari hasil SPSS tadi, yang tabel-tabel di atas tadi. Terhadap kebiasaan pembelian gamer Mobile Legends Gen Z di Desa Cipta Harja, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan. Kemungkinan perilaku konsumen untuk membeli barang virtual di game meningkat seiring dengan derajat konformitas teman sebaya. Cukup begitu. Jangan Anda menulis panjang lebar tapi ternyata itu bukan kesimpulan, malah jadi penjelasan untuk kedua kalinya gitu. Nah, selanjutnya dalam daftar pustaka ini dia sudah menggunakan Mendeley itu. Jadi kalau menggunakan Mendeley ini dia nggak bisa dihapus satu persatu. Ya harus hapus di citasinya yang Anda tulis di sini. Tapi ini kayaknya nggak muncul di saya ini. Oh ini, begini. Karena kalau Anda hapus di sini, terus nanti saya coba. Jadi ketahuan mana yang buat manual, mana yang menggunakan insert station. Nah, setelah itu, rekan kita Nisa mencoba untuk mengecek Turnitinnya. Ini Turnitin Nisa. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa selesai membuat karya ilmiah, terus selesai Ibu periksa dan fix 100%, Ibu rasa itu sudah cukup, sudah selesai, silakan Anda melanjutkan di cek Turnitin. Nah, di sini mohon maaf ya, Ibu Ibu maunya Turnitin berbayar, bayar sendiri. Karena biasanya kalau Turnitin berbayar itu hasilnya jadi lebih akurat dibanding dengan cek plagiasi yang free. Bukan Ibu nggak percaya yang free, bukan. Tapi supaya kalian terhindar dari tingkat plagiasi yang tinggi. Karena kadangkala
Turnitin oke, tapi ketika upload di e-learningnya UT, nah tadi kedapatan seperti itu. Jadi ini Turnitinnya Nisa 21%. Tapi ketika cek Zero AI itu dia malah tinggi begitu. Nah, Ibu juga kaget kok bisa. Padahal dikerjakan sendiri. Terus Ibu tanya, banyak nggak pakai tenaga chat GPT? Seperti itu. Nah, kemudian Nisa sampaikan bahwa malah yang terdetek sebagai AI itu malah parafrase yang dibuat oleh Nisa. Loh kok bisa gitu. Tapi akhirnya Nisa coba buat lagi dan hasil detect AI-nya jadi rendah. Nah, di sini bayangkan ini hasil Turnitinnya. Sumber dari internet hanya 1%. Kemudian nggak kelihatan ya, kecil amat. Nah, ini semoga bisa kelihatan di situ. Oke. Jadi seperti ini. Nah, publikasinya dari Lisna Devi Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyati 1%. Tapi 1% tambah 1% tambah 1%, dan itu banyak, ya jadi banyak juga begitu. Nah, usahakan di Turnitin itu nanti kalian setiap kutipan yang Anda ambil di internet maupun di buku, usahakan tingkat kesamaannya paling tinggi itu 1%. Karena kemarin ada yang 6% di sumber warna pink ini, baru di sini dia udah 6%. Tambah 1% di bawah banyak banget, jadinya 30-an%. Dan itu saya suruh buat parafrase lagi. Jadi maaf, Ibu suruh buat parafrase lagi, biar lebih turun lagi tingkat plagiatnya. Karena dari UT mintanya di bawah 30% untuk Turnitinnya. Nah, Turnitin itu bisa Anda cari di Shopee. Kalau masih ada yang kurang paham, tanya ke Nisa, Yuni, atau Muhammad ya tadi yang sudah selesai Turnitin. Nah, ini. Bayangkan ini, nomor 9, Turnitin mendetek itu plagiasi. Nah, gimana nggak plagiasi coba? Seluruh universitas terbuka menggunakan kata-kata yang sama. Seluruh mahasiswa, begitu. Ya, tapi itulah kita nggak bisa parafrasekan kalau ini kan. Tapi minimal lah, hanya sedikit aja. Tidak diulang-ulang lagi di kalimat seterusnya. Jadi kayak ini juga tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah terdetek sebagai plagiasi. Padahal tidak menurut ahli siapa, tidak menurut kata-katanya siapa, tapi kemungkinan di penelitian orang lain ada kata-kata yang serupa, begitu. Jadi tetap Turnitin mendetek itu sebagai plagiarisme. Dan seterusnya. Oke. Ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti yang teman-teman yang lain coba cek Turnitin, kemudian ada terdeteksi seperti ini, dibuat lagi parafrasenya ya. Tapi parafrasenya masuk akal. Jangan contohnya desain penelitian dan yang digunakan adalah meskipun nggak nyambung begitu. Jadi kata-katanya harus nyambung. Gitu. Kemudian punya Nisa fix. Kita lanjut punya Yuni. Ada yang mau bertanya ke Nisa, silahkan. Atau mungkin Nisa yang mau bertanya juga silahkan. Tanya ke Ibu. Baik, Ibu izin tanya untuk cek AI Putih itu via Turnitin AI bukan ya? Gimana? Untuk cek AI detektornya Putih itu dari Turnitin AI bukan? Iya, dia kalau yang UT itu nanti kalau pas upload dia langsung muncul ininya similarly AI, plagiarisme, sama apa yang satu saya lupa. Tapi yang satu sih nggak terlalu ngefek.
Yang ngefek itu yang dua ini. Karena memang yang kemarin-kemarin itu banyak yang lulus di di tutor tapi tidak lulus di UT karena similarly dengan AI-nya tinggi. Jadi UT menganggap itu bukan kalian yang ngerjain tapi AI begitu. Meskipun tingkat plagiatnya rendah. Nah, AI ini kan robot ya, pinter tapi nggak punya perasaan begitu. Nah, kalau plagiasinya rendah, pemikiran dari UT bahkan dari saya, Anda sedikit mengcopy paste punya orang. Tapi kalau AI-nya tinggi, berarti bukan Anda yang ngerjain, ChatGPT yang ngerjain begitu. Jadi dianggap bukan Anda lah yang ngerjain begitu. Jadi kan tadi Nisa udah tahu ya caranya supaya tingkat similaritasnya AI itu rendah. Ini nanti bisa di-sharing ke teman-teman bagaimana caranya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke kita lanjut ya. Ini punyanya Yuni. Nah, punyanya Yuni ini tentang strategi mengelola perbedaan karakteristik karyawan beda generasi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada retail Rosabella Kosmetik. Oke, yang di atas sudah benar. Nah, nanti di tugas keempat itu, tadi pagi Ibu sudah sampaikan bahwa Anda harus mengupload abstrak, harus tahu abstraknya, judulnya, sama kata kunci. Kalau semester lalu malah enggak, begitu. Hanya mengupload pernyataan anti plagiasi sama upload karil. Tapi sekarang ada yang berbeda. Dan itu wajib ya, jangan sampai enggak. Nah, kemudian muncul pertanyaan juga seperti ini. Kalau di tempat Ibu sih belum ada, tapi di tutor-tutor lain se-Indonesia ada. Abstrak itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Begitu. Dicontoh dari UT itu bahasa Indonesia. Kalau Anda mau buat bahasa Inggris juga silahkan. Tapi saya tidak ada informasi sih kalau harus diwajibkan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau Anda pakai bahasa Inggris juga bagus, lebih bagus begitu. Jadi seperti ini Yuni pakai bahasa Inggris juga di abstrak. Kan abstrak juga nggak terlalu panjang ya untuk ditranslate. Kemudian ini penjelasannya. Memang sekarang lagi marak itu membahas Gen Z dan AI. Perpaduan yang sempurna. Nah, ini Yuni menggunakan metode kualitatif. Bukan kuantitatif, jadi nggak ada hitung-hitungannya. Cuma murni hasil dari wawancara. Nah, dalam bab pembahasan dibahas tujuan yang pertama tentang bagaimana itu karakteristik generasi milenial dan Gen Z. Kemudian motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi karena perbedaan karakteristik beda generasi. Karena ya beda generasi, beda treatmentnya juga ya. Kadangkala baby boomer itu anti dengan Gen Z. Karena mereka lebih cenderung menggunakan pengalaman. Kalau Gen Z menggunakan teknologi yang ada saat ini. Kalau boleh dikerjain sambil rebahan, dikerjain sambil rebahan. Sedangkan baby boomer nggak mau seperti itu. Anda memang harus kelihatan kerja. Begitu. Oke, ini dia menjelaskan juga tentang contoh bagaimana pemilihan komunikasi. Nah, ini biasanya teori. Setelah itu, Yuni memuat hasil wawancara ke 3 orang karyawan. Tentunya dari beda generasi, 2 Gen Z dan 1 Gen milenial. Bagaimana cara pandang mereka tentang karakteristik karyawan. Nah, kalau hasil wawancara itu harus diitalik atau ditulis miring dan agak masuk ke dalam tulisannya. Nah, ini udah oke. Simpulan dan saran. Sebentar. Oke. Saya lupa. Yang ini nanti dihapus aja. Jadi simpulannya aja. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lain, simpulan aja sudah cukup. Tapi kalaupun ada yang mau taruh saran juga silakan. Saya sudah hapus sarannya, tapi saya lupa hapus judulnya.
Nanti Yuni perbaiki aja. Nah, ini udah oke juga, sudah sesuai, saya sudah periksa literaturnya benar. Sekarang kita masuk di cek plagiasinya Yuni. Oke. Sebentar ya. Nah, ini 19%. Tadi kan punyanya Nisa itu 21% ya. Tapi kebanyakan 1% semua untuk setiap kutipan. Kalau punyanya Yuni 19%. Ketika kalian cek Turnitin turun hasilnya di atas 30%, nggak usah tanya ke ibu lagi, Bu, kenapa di atas 30%? Langsung bikin aja parafrasenya. Dikirim ke ibu kalau hasilnya sudah di bawah 30%. Gitu. Internet, publikasi, submitted. Oke, kayak ini kan sumber dari student paper 2%, sumber dari internet yang Society Visip UBB 2%, begitu. Usahakan semuanya 1% biar makin dikit. Tapi nggak apa-apa, ini pun sudah 19%, udah oke lah. Oke, jadi yang mau penelitian kualitatif, tadi bisa lihat punyanya Yuni, bagaimana cara menulis hasil wawancaranya. Jadi dijelaskan dulu teorinya, hasil wawancaranya apa berdasarkan teori dan indikator. Indikator itu digunakan untuk bertanya. Jadi misalnya karakteristik Gen Z itu indikatornya apa gitu yang dinilai. Nah, itu yang dijadikan pertanyaan ke audiens. Oh, sorry. Yang terakhir, saya bahas yang terakhir. Ini yang terakhir punyanya Muhammad. Oke, jadi mungkin saya juga tadi sempat speechless sampai belibet ketika Muhammad mengirimkan hasil plagiasi, dan hasilnya Bapak Ibu tahu nggak? 0% plagiasinya. Saya bukan apa? Bukan kagum, malah takut sendiri kok bisa 0% begitu. Karena kalau 0% pun itu berbahaya untuk Muhammad. Bukan saya tidak mau terima ya Muhammad, tapi berbahaya. Berbahayanya di mana? Dari UT malah nanti jadi pertanyaan, kok bisa 0% gitu? Emangnya nggak ada kutipan sama sekali? Sementara di sini kan banyak kutipan. Jadi tadi, atau mungkin gini, coba Muhammad buka YouTube atau Google, terus dinonaktifkan revisi-revisi dari ibu yang ini, yang kotak-kotak kecil ini yang di kanan. Dinonaktifkan dulu, terus coba lagi cek Turnitin. Atau minta tolong Nisa sama Yuni, share link untuk cek Turnitin di Shopee, terus pakai punya mereka. Kalau memang 0%, udah 2 kali 0%, it's okay. Tapi kalau menurut Ibu sih nggak mungkin ya. Soalnya ada kutipan-kutipan kayak buku saya Susanto 2024, pasti akan kedetek sama Turnitin. Nih, yang kan itu nggak kedetek sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau mau cek plagiasi, pakai Turnitin. Memang ada banyak sih cek plagiasi di aplikasi di apa di toko Orange. Cuman paling paling keren kayaknya Turnitin deh. Kayaknya semua pakai Turnitin gitu loh. Nah, ini penelitian kualitatif juga. Jadi ada hasil wawancaranya. Dimuat di sini. Setelah hasil wawancara, kita membandingkan teori terdahulu dengan hasil wawancara dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah apa mendukung penelitian sebelumnya atau mungkin ada temuan yang baru begitu. Atau mungkin ada saran yang baik untuk kemajuan usaha kayu teku. Nah, selanjutnya kesimpulan dan daftar pustaka. Oke. Untuk pembahasan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, disilahkan.
yang mau bertanya tentang pembuatan karya ilmiah? Ada yang mau bertanya? Nah, setelah ini, kalau sudah hasil Turnitinnya oke, plagiasinya rendah, kemudian hasil Zero GPT-nya juga oke, di bawah 30%, silakan Anda buat pernyataan anti plagiasi. Ada di aktivitas 12 ya, itu di-download, terus diisi nama kalian, terus ditandatangani, dibuat PDF-nya, terus pakai iMaterai. iMaterai lebih gampang ya dari materai tempel. Tinggal beli kan di Google ada. Jadi beli iMaterainya terus ditempel tapi jangan mengenai tanda tangan. Samping kiri tanda tangan aja. Kemudian upload. Nah, tujuannya menggunakan apa? Pernyataan anti plagiasi supaya besok-besok nih kalau ada yang mengklaim bahwa karya ilmiah Anda adalah milik orang lain, di situ Anda boleh menunjukkan bahwa ini sah buatan saya. Saya tidak pernah plagiasi orang, begitu. Nggak pernah ngambil karya orang. Ini saya buat sendiri. Oleh karena itu, kenapa Ibu berulang kali periksa punya kalian? Menjaga seperti itu. Ibu tidak mau kejadian di tutor lain terjadi di kelas Ibu. Begitu. Dinyatakan lulus oleh tutor, tapi ternyata tidak lulus oleh UT. Karena seperti itu, kedapatan banyak judul yang sama dengan penelitian orang lain. Atau judulnya beda, tapi isinya sama, begitu. Jadi kalau Ibu, mending kita susah dari awal aja deh, yang penting akhir endingnya happy ya. Selesai daripada cepat-cepat, terus endingnya malah sedih, nggak lulus, begitu. Karena kalau udah UT yang menilai seperti itu, ya tutor bisa apa, begitu. Dari tutor, kalau dari Ibu kan Ibu selalu bilang, selagi itu tulisanmu sendiri, Ibu juga periksa dengan baik, kalian berhak lulus, begitu. Ibu pasti kasih lulus. Tapi semua kembali lagi ke UT. Kalau ternyata mereka mendapati judul Anda, penelitian Anda mirip sekali dengan orang lain, maka UT berhak untuk menganulir kelulusan kalian. Meskipun tutor udah berusaha untuk supaya kalian lulus, begitu. Setelah membuat karya ilmiah, Ibu periksa dan Ibu nyatakan oke, fix, silakan cek Turnitin sama Zero GPT. Nah, baru kalian kerjakan. Setelah 2 cek tadi ada di angka 30 ke bawah. 30 ke bawah, jangan 29 juga ya, teman-teman. Usahakanlah kayak tadi, ada 19, ada 21, begitu. Baru silakan Anda buat pernyataan anti plagiasi dan upload di tugas 4. Nah, perjalanan kita hampir sampai, teman-teman. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa semua menyerah pada akhir-akhir pertempuran. Jangan ya. Makanya kemarin ada yang hampir tidak mau menyelesaikan tugas 3. Ibu WA secara pribadi, tanya kendalanya apa. Karena Ibu nggak mau udah berjuang dari awal, terus di pertengahan atau di akhir kita gagal. Kan sayang, begitu. Daripada harus membuang waktu kontrak lagi karirnya, mending kita selesaiin sekarang. Gitu. Ada pertanyaan dari saudara-saudari mahasiswa sekalian sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini, karena memang Ibu juga lagi ada keperluan setelah ini mau antar anak Ibu sakit di rumah sakit. Silakan yang mau bertanya. Muhammad? Izin bertanya. Iya, silakan. Fisik enggak? Materi Kenapa? gimana? Kalau materinya fisik, enggak materi. Sebenarnya boleh juga pakai materai fisik. Kemarin si Nisa apa Yuni nanya. Tapi Ibu lebih rekomendasi materai elektronik. Karena materai elektronik kayak ibarat Turnitin berbayar. Lebih akurat. Kadang-kala materai fisik ada yang apa? Iseng-iseng materai udah pernah dipakai lagi begitu.
Sehingga nantinya takutnya dari UT pas periksa pernyataan anti plagiasinya ini benar apa enggak ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian kesusahan untuk mengakses e-materai, silakan pakai materai fisik boleh, tapi usahakan materainya baru ya. Terus tanda tangan di atas materai kalau materai fisik. Jadi setengah tanda tangan di atas materai, setengahnya enggak gitu. Atau bisa semua di atas materai. Kalau pakai materai elektronik itu lebih gampang. Tanda tangannya, materainya di kiri, tanda tangannya di kanan. Tanda tangan tidak boleh kena materai. Karena biasanya kan udah di-scan dulu PDF, terus beli e-materainya ditempelkan di sebelah kiri. Tidak boleh mengenai tanda tangan. Gitu. Kalau materai elektronik kan hanya sekali pakai. Jadi lebih akurat lah. Tapi nggak apa juga sih kalau kesusahan mau cari e-materai atau mengakses e-materai, silakan pakai materai fisik. Tidak. Ibu mau Ada. tanya. Iya. Kan Nisa udah upload yang lembar anti plagiasinya. Tapi e-materainya kena tanda tangan gimana, Bu? Ya udah nggak apa-apa. Harusnya kan ada petunjuk ya pembubuhan e-materai. Tidak boleh mengenai tanda tangan. Iya, jadi pembubuhannya tuh sebelum ditanda tangan, Bu. Jadi pembubuhan dulu baru tanda tangan. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya waktu membubuhi tanda tangan itu nggak apa-apa. Soalnya biasanya nih ya, pengalaman. Kalau udah dibubuhi e-materai itu udah nggak bisa diedit lagi filenya. Masih bisa digeser, Bu. Oh, harusnya ya. Biasanya kalau ibu pakai e-materai itu udah nggak bisa digeser lagi. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Nanti pun kalau misalnya ada ini dari UT, ada komplain dari UT, biasanya langsung ke mahasiswanya. Yang lain, jadi yang lain yang masih mengerjakan, dikerjakan. Jangan bosan kalau tiba-tiba ibu japri ya. Misalnya nanya, Ridwan gimana? Udah selesai. Fahmi gimana? Ray udah selesai gitu. Jangan bosan, jangan diblokir nomor ibu. Kalau ada kesulitan, langsung aja disampaikan ke ibu. Ibu saya kesulitan ini, nggak bisa. Udah. Nanti kita selesaikan baik-baik. Yuni, ada Bu, pertanyaan? izin bertanya, ini untuk apa tugas 4 nih kan ditulis dulu yang judul karil, tulis abstrak. Nah, itu abstraknya berarti dua-duanya ditulis semua itu. Iya, yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan? Oh iya, Ya, diisi di aja. ya. Terus itu pakai PDF ya, Bu? Nguploadnya yang di tugas 4 itu. Coba sebentar saya cek dulu. Kayaknya nggak ada perintah PDF atau ini ya. Ini pas kebetulan saya buka tugas kegiatan 13 kayaknya itu ya. Kegiatan 11 ya, Bu? Ya, ini hari 12 ya. Tugas belajar. Judul abstrak artikel tugas 4 tidak tersedia kecuali mencapai skor tinggi tertentu tugas 3 tandai sebagai selesai. Bentar saya buka dulu. Ini udah ada yang upload ya. Sebentar ya. Sekiranya boleh saya share screen yang ini. Share screen. Salah pencet lagi. Bagikan layar. Ini punya Nisa. Padahal tadi Nisa ngecek apa nih AI yang similar ya. Itu 13% ya Nis.
Di sini masih ke detect score AI-nya 32. Bentar ya, tugas. Ini di tutor tampilannya gini. Sorry. Tadi sambil nunggu ini ya, lagi loading. Tadi di info tutor, tugas 3 itu dikasih perpanjangan waktu mengupload sampai 12 Juni. Tapi Ibu nggak sampein lagi ke kalian karena semuanya udah selesai upload tugas 3. Tinggal upload tugas 4. Jadi Ibu abaikan aja pesannya. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa, kalaupun ada perpanjangan waktu, jangan bersantai, tetap dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia di awal. Supaya enak, nggak kejar-kejaran sama deadline, pada akhirnya nanti maintenance, lemot, nah nggak susah lagi nanti uploadnya. Yang mana, Yun? Yang ini ya? Judul abstrak. Ini ya, Yun? Halo, Yun? Bisa kedengeran nggak suara Ibu? Iya Bu, yang tengah tadi. Aduh, feedback ya. Oke, lanjut. Oke. Ini sih, sorry, saya nanya Nisa dulu. Nis, ini kamu uploadnya apa, Nis? Yang mana, Bu? Yang tugas ini, Tugas Yang 4. pertamanya ya? PDF, pakai PDF. Ya, kalau yang Tadi itu, kan info. terus kan yang sebelumnya tuh ada ini apa? Buat disuruh ngetik judul, abstrak, sama apa itu satu lagi? Iya. Kunci ya. Ya, kayaknya itu yang ditanyain Kak Yuli. Itu PDF ada maksimal megabyte gitu-gitu nggak? Untuk nguploadnya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Nah, Bu, untuk kayak Nisa itu kan sudah di-upload kan? Nah, kan sudah terus ada ini kan dari UT itu tuh udah lolos gitu atau gimana, Bu? Penilaian dari UT. Uh-uh. Tunggu sebentar, saya mau tanya dulu ke Nisa yang karena tampilan di tutor beda kayaknya. Yang judul abstrak sama kata kunci itu diuploadnya di mana? Itu di atas, paling atas ya. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya? Yang mana? Ya, di atasnya ada. Di sebelum tugas 4 di atasnya ada judul abstrak kata kunci. Oh, yang ini? Ya. Ini. Jawaban yang dikirimkan 1 pertanyaan. Lah, kayaknya kalau dari tutor nggak bisa lihat ya. Itu kayak Ini nulis jawaban. yang di diskusi itu ya, Nis ya? Ini saya bisa jelasin ke teman-teman yang ada. Karena di tampilannya tutor itu nggak kelihatan kalau Nisa udah upload judul, abstrak, sama kata kunci. Di sini cuma kelihatannya jawaban yang dikirimkan 1. Berarti kan Nisa ya tadi. Cuma saya nggak bisa buka. Atau ini pertanyaan pratinjau? Nggak juga. Nah ini, kalian uploadnya di sini kan? Tulisnya di sini kan? Nis? Biar teman-teman Iya, yang Bu. lain nggak bertanya lagi. Oh berarti kemungkinan
cuman kalian aja bisa nge-view tapi tutor nggak bisa. Tutor hanya bisa memeriksa tugas 4 aja, begitu. Iya. Pas saya, nah itu kan nggak bisa saya klik apa yang udah di-upload sama Nisa. Berarti kayak menjawab diskusi itu ya, langsung ditulis di situnya, Iya. di kertas itu. Iya, iya, Oh, bener. Dia jadinya kayak menjawab diskusi. Jadi tadi pas klik ini, tugas judul dan abstrak, terus pertanyaan pratinjau. Ini sih judul karil, abstrak karil, kata kunci. Kemudian melanjutkan. Oke. Nih, udah. Lalu upload, mohon maaf. Kemudian upload tugas 4. Nah, di tugas 4 ini, coba kalian perhatikan ya. Yang Ibu takut itu yang kayak gini. Karena, ini loh. Nah, nih. Turnitinnya rendah kan. Tadi di Nisa itu 19 ya, Nis. Tapi ternyata di e-learningnya UT hanya 14. Nah, itu syukur. Alhamdulillah ya, Nis. Tapi, gimana? Turnitinnya 21 tadi. Oh, 19 punyanya Yun. Kalau AI-nya? Tadi sih di Zero GPT itu ganti-ganti, Bu. Nilainya ada Ada berapa? Halo? Halo, Nis? Iya, maaf Ibu, disconnect ya tadi. Iya. Jadi AI-nya tadi terakhir berapa ya? Tadi itu ganti-ganti Bu AI-nya. Jadi pas dicek di Zero GPT itu ada 9 sama 14 Ibu. Kayak nggak akurat gitu. Oh, berarti 14 yang kedetek ini plagiasinya malah sama 14. Tapi skor AI-nya 32, harusnya kan di bawah 30. Tapi kalau 32 masih oke lah. Jangan nantinya di semester lalu ada yang skor AI-nya 50-an. Nah, tapi karena plagiasinya rendah, jadi kan lulus nih di Ibu. Untungnya ketika diperiksa lagi sama pihak UT, skripsinya memang dinyatakan ya nulis sendiri, nggak ada yang sama seperti itu gitu. Jadi meskipun skor AI-nya tinggi, dia tetap dinyatakan lulus. Nah, mungkin yang sekarang UT lebih mawas diri lagi. Takutnya ada komplain-komplain di pihak tertentu. Misalnya ada yang mengklaim bahwa, oh ini tulisannya Nisa adalah tulisan saya dulu, tinggal diedit-edit aja dikit. Nah, seperti itu. Sehingga standar UT pun jadi lebih tinggi lagi, hanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk ini, oke, masih oke 32. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa, di dalam tugas 4 ini, kalian hanya boleh 3 kali upload. Jadi, cek manual aja yang Zero GPT itu, coba cek manual berulang kali kayak Nisa. Sampai mendapatkan skor di bawah, begitu. Hanya untuk jaga-jaga jangan sampai ketika upload di e-learningnya UT, jadi tinggi seperti ini, gitu. Tapi kalau ini masih oke lah nih, nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal Ibu kasih penilaian. Nah, penilaian tutor itu seperti ini. Tapi selama kalian pandu, maka pasti aja instruksi Ibu. Kalau Ibu suruh revisi ya direvisi begitu.
Kalau ibu bilang nggak usah direvisi lagi, nggak usah diperbaiki lagi, berarti udah cukup begitu. Nah di sini dalam penilaian, jadi perhatikan ya, kalau instruksinya misalnya menggunakan kertas A4 Times New Roman 12 itu diikuti ya. Seperti ini, tata tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapian mengetik, tata letak, dan jumlah halaman. Ada poinnya. Jadi kalau kalian tidak sesuai standar UT, jangan salahkan ibu kalau nilainya rendah. Tapi ibu nggak setega itu sih. Karena biasanya kalau udah lebih halamannya, kalau masih 9-10 halaman masih bisa ibu tolerir. Karena ya sebenarnya menulis karya ilmiah itu panjang. Tapi karena kita persingkat jadi kayak jurnal, it's okay 10 halaman masih boleh. Tapi terakhirnya maksimal itu 8. Kemudian tipografi. Jadi nanti habis diketik itu dibaca lagi. Jangan kalian yang baca, minta tolong orang lain yang baca. Karena ada beberapa mahasiswa yang tipenya luar biasa. R-nya double gitu. Kemudian ada yang kertas dituliskan kertas, misalnya seperti itu. Jadi setelah menulis suruh baca orang lain biar tahu tipenya di mana. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menulis karya ilmiah itu jangan cuma asal-asalan pakai bahasa kita sehari-hari, tidak. Tapi harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang baku, supaya nilainya juga bagus. Kreativitas inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi apakah tulisan Anda itu kreatif, inovatif, bukan berarti kreatif dibuat-buat, bukan. Tapi bagaimana dampak dari apa yang Anda tulis itu untuk masyarakat. Kemudian dasar idenya. Nah, kalau ibu kedapatan tingkat plagiasinya tinggi, berarti sebenarnya ide murninya bukan dari kalian, dari orang lain, begitu. Kejelasan menjabarkan ide dan sistematika. Nah, sehingga kenapa selalu ibu sampaikan, tolong kalimat yang Anda kutip dari kutipan orang lain dibuatkan parafrasenya, diuraikan, biar ibu tahu apakah kalian memahami betul-betul kutipan yang Anda ambil atau tidak, atau hanya sekedar mengkutip, mengcopy dan paste aja di halaman kalian. Kemudian kesesuaian judul dengan tema, topik yang dipilih, dan isi karya tulis. Karena kadang-kala beda judul, isinya juga beda. Padahal harusnya itu adalah serangkaian yang sama yang akan dibahas. Tapi tiba-tiba dia lari sendiri, kesimpulannya lagi beda begitu. Kemudian kebaruan topik, gagasan, dan fokus bahasan yang dipilih. Nah, jangan heran kalau ibu judulnya ganti ya, harus seperti ini begitu. Karena ibu juga memperhatikan perkembangan zaman sekarang begitu. Kalau masih pakai judul yang jadul, aduh, kalah nanti dengan adik tingkat nanti. Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan, keakuratan data dan informasi. Kemudian kemampuan, keakuratan data dan informasi itu tuh hasil wawancara, hasil SPSS. Itu harus yang saat ini juga. Aduh, malah keklik lagi nih. Soalnya kalau ibu klik nilainya langsung keluar nanti. Nah, kemampuan menyimpulkan bahasan. Jadi ini ya yang dinilai. Daftar pustaka juga jangan asal-asalan. Ada yang ibu lihat yang penting dicomot aja, tapi ternyata pas dicari nggak ada jurnalnya. Kemudian pustaka minimal 5 buku, terbitan 10 tahun terakhir. Tapi it's okay lah. Ibu masih terima 15 tahun terakhir. Karena memang untuk mencari 10 buku di terbitan 10 tahun terakhir atau 5 itu kayaknya sepele. Tapi ya susah-susah gampang lah. Apalagi harus disesuaikan dengan judul yang kita tulis. Ya, oke, jadi rekan-rekan mahasiswa sudah lihat kan penilaian untuk kalian apa-apa. Jadi buatlah sebaik mungkin karirnya supaya Anda pun mendapat nilai yang sesuai. Oke, bentar.
Ada pertanyaan? Maaf. Izin bertanya, untuk skor itu tidak ditunjukkan ke siswa ya? Ada. Jadi nanti kalau udah apa namanya, udah selesai, Ibu nilai itu akan muncul di tampilan kalian. Untuk skor plagiasi sama skor AI-nya, Bu? Oh, itu nggak muncul di kalian? Harusnya muncul sih. Yang tadi yang Ibu tunjukin itu. Iya. Di kalian juga. Kalau yang semester lalu muncul di tempat Ibu kayak tadi, muncul juga di tempat kalian. Jadi ketika kalian upload, itu selesai upload otomatis dia muncul. Coba cek lagi. Muncul nggak? Enggak. Aduh. Harusnya muncul sih. Tapi nanti Ibu kasih tahu kok kalau misalnya tiba-tiba hasil AI-nya 50 ke atas. Pasti Ibu kasih tahu ke kalian. Kan ada batas 3 kali upload. Makanya dikerjakan baik-baik. Jadi kayak Nisa ini, teman-teman, dia berulang kali cek di Zero GPT. Hanya untuk memastikan bahwa tingkat similaritasnya dengan AI itu rendah. Nah, lebih baik begitu daripada cepat-cepat ngupload, terus tiba-tiba skor AI-nya tinggi. Gitu. Kalaupun tinggi biasa Ibu kasih tahu biar di apa? Diedit terus diupload kembali. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ibu mau ambil gambar. Sebentar. Ya. Ridwan sama Sulis. Sulis lagi kerja, tapi saya bilang kalau sesi terakhir tolong minta waktu untuk bisa on cam sebentar. Sulis, bisa on cam dulu? Sudah. Udah, kok nggak muncul ya? Sebentar. Bisa nggak ada. Zavila, nggak kelihatan loh. Nah, kameranya diturunin dikit. Oke, sebentar ya. Wah, sebentar. Bentar aja. Saya mau hentikan perekaman dulu.